Nah guys, ini kita coba bongkar ya shocknya. Jadi yang kemarin itu pakai oli mesin 1030 ya. Sekarang kita nyoba pakai oli 1540. Nih olinya nih. Nah, sel helix ya. Shock belakangnya. Sebenarnya settingan kemarin sih itu udah lumayan enak ya kalau buat harian. Ini nanti coba lagi nih, kita pakai sel 1040 ya. 1540, sorry. Nah ini jangan lupa kalau NMAX itu kalian harus nyopot knalpot dulu ya, biar kalian gampang kerja saat ngelepas shocknya. Ngelepas shock NMAX ini nggak perlu buka bodi ya. Jadi cukup buka knalpot, terus buka baut 14 yang di atas tuh, sama buka baut 12 yang di bawah. Yuk kita lihat eksekusinya langsung. Ini kita mulai dari shock sebelah dulu ya. Cara lepas dulu, ini baut 12 nya ini, terus baut 14 nya nih. Ini tadi udah dikendorin ya, tinggal buka aja sih ini. Jadi kalau bongkar NMAX itu kalian nggak perlu buka bodi ya, dia space nya cukup untuk ngelepas shocknya ini. Untuk kuncinya juga muat dia mah. Pokoknya simple sih untuk ngerjain shock NMAX ini, nggak ribet ya. Hati-hati, ini ada ringnya. Tuh. Jangan sampai hilang nih ringnya nih. Dia di dalam sini ada ring satu lagi, jangan sampai jatuh ya ring satu laginya ya. Nah nih tuh udah copot. Nah kalau saran saya sih saat ganti shock ini dua-duanya jangan dilepas ya, salah satu aja, jadi gantinya satu-satu gitu. Nah ini shocknya nih, jadi kalau kalian mau ganti oli, baut sininya nih kalian buka nih tuh, pakai kunci L6. Nah kalau pakai kunci L6 ini emang baut ini rawan selek ya, jadi pakai kunci yang proper dah, kunci yang bagus. Ini saya pakai Lipro ya, nggak tahu sih kalau merek lain, tapi ya pakai ini sih nggak gagal nih pakai Lipro nih. Biasanya sih yang selek, soalnya yang satu lagi udah selek punya saya tuh. Nah baut ini juga setahu saya belum ada yang jual nih baut shock ini nih. Pokoknya hati-hati banget lah untuk urusan baut shock satu ini nih. Nah, apalagi kendalanya ya? Kendalanya itu di o-ring ya. Ini juga o-ringnya gampang rusak gitu. Bisa sih diganti pakai o-ring injektor ini. Tuh, o-ringnya ini rentan banget. Apa? Rusaknya sih sebenarnya karena kejepit ya guys. Nah usahakan ketika kalian bongkar ini semuanya itu bersih ya. Keluarin dah olinya. Ini mungkin agak lama ya. Nanti kalaupun udah netes-netes, kalian tunggingin aja gitu. Ntar juga lama-lama dia
kering sendiri. Sebenarnya kalau misalkan yang bagus sih kalian lepas per ya, terus kalian kocok-kocok gitu. Tapi dengan begini aja, ditunggingin aja udah cukup sih. Lumayan lama ya. Ini sebelumnya saya pakai oli mesin juga 1030. Ada di video saya sebelumnya itu. Nah guys, sekarang waktunya kita masukin oli ya, oli Selhelix 1540W, takarannya 50 mili ya. Saya pakai apa nih, takaran obat batuk nih. Tuh ya. Ya pokoknya sesuaiin aja. Ini isinya 50 mili nih. Yuk kita lanjut. Nah ini udah 50 mili ya guys. Jadi usahakan jangan lebih, karena kalau lebih ini akan jadinya terlalu keras gitu ya. Atau kalian nutup ini pasti akan tumpah. Kalau 50 mili ini jatuhnya pas. Hati-hati ketika udah masuk 40 mili, 10 mili berikutnya kalian itu masukinnya harus perlahan ya. Nggak bisa langsung kalian masukin 10 mili, itu harus pelan-pelan. Untuk instalasi baut
perhatikan kebersihan bautnya ya, karena ini hubungannya sama hidrolik. Kotoran akan menyebabkan baret pada silinder shocknya. Jadi usahakan sebersih mungkin ketika kalian instalasi bautnya. Dikencengin secukupnya aja. Gel no. Yang tadi Lipro. Ya pokoknya kalian tinggal kencengin baut ini aja nih. Jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang nanti kalian akan repot saat mau ganti oli shock lagi. Tadi udah mentok pakai tangan ya. Ini dikencengin 90 derajat aja. Segitu cukup. Tambahin sedikit boleh. Jangan terlalu keras ya, karena ini bautnya nggak ada yang jual. Kalau kalian bautnya selek, otomatis kalian harus beli shock baru ini. Oke, ini udah selesai ya. Lanjut kita pasang. Langkah pasang sama aja kayak kalian bongkar, cuma kebalikannya. Ini yang kanan udah beres ya, yang kiri sama aja. Langkah-langkahnya juga sama. Ini udah, kirinya juga udah. Ayo kita lihat bedanya sama yang sebelumnya, ini yang pakai 1030 ya. Ini kan 1540 nih. Gitu. Kelihatan nggak bedanya? Biasanya sih nggak terlalu kelihatan ya, tapi nanti saat dipakai baru kerasa itu bedanya. Ini tes kayu dibandingin sama yang tadi sebelum dibongkar ya. 1540 versus 1030. Nggak terlalu mantul ya guys, agak susah sih. Nanti kelihatannya ini pas lagi di jalannya deh. Kalau kayak gini ya cuma kelihatannya nggak terlalu kayu aja. Oke, gitu. Ya, jadi ini review setelah dipakai riding ya, baik sendiri maupun boncengan. Yang saya rasakan ini tinggal masalah selera aja sih.
yang 1540 yang terbaru ini tuh untuk riding high speed ya. Maksudnya gini, ketika kalian masuk di speed 70, 80 sampai 100, itu ketemu jalan yang bumpy atau yang jalan cor-coran kan dia nggak murni rata. Nah ini pakai ini better ya dibanding yang sebelumnya itu yang 1030. Nah tapi kelemahannya ketika nemu jalan yang keritingnya agak banyak gitu, yang agak dalam gitu lubangnya, atau ngelewatin polisi tidur ini lebih sedikit terasa keras. Nah kalau yang 1030 itu lebih nyaman sih, mau sendiri mau boncengan. Tapi kelemahannya untuk reading high speed, kayak misalkan kalian main di puncak terus rolling speed gitu ya, yang riding agak kenceng terus masuk tikung, keluar masuk tikungan itu, nah itu baru kerasa agak bumpy itu, maksudnya belakangnya ngayun kalau pakai 1030. Nah kalau pakai ini stabil nih kalau misalkan kalian nanjak puncak terus kalian cornering gitu ya. Nah ini pakai 1540 ini lebih stabil ya, tinggal penyesuaian dan selera aja sih, kalian lebih suka yang mana. Tapi ini tuh dites oleh saya yang berbobot 70. Jadi kan gini, Shock NMAX ini dia itu karakternya pernya keras. Nah otomatis dengan per keras itu, dengan sulingan orinya NMAX, dia itu ngebaliknya cepet. Nah kalau kita kasih oli encer seolah-olah dia itu hanya per aja, nggak ada redamannya gitu. Kalau misalkan pernya keras, kita kasih olinya agak kental, nah jadinya ini baru nih mulai berfungsi ngeredam. Kira-kira kayak gitu untuk masalah oli tabung ini. Jadi ngeset Shock NMAX ini kalau bagi saya ya, ini tuh cukup dari oli, kalian main di oli gitu, tinggal sesuaian karakter aja. Kurang pas ya tinggal encerin olinya, kalau kurang kental naikin olinya gitu. Jadi kesimpulannya apa, untuk orang yang punya bobot 90 sampai 100 ya, itu saya sarankan dia make yang 1030. Nah sedangkan yang 70 ke bawah dia itu make di 1540 gitu. Nah kalau misalkan yang 80-an itu tinggal sesuaian selera aja gitu. Mereka lebih suka agak rigid, istilahnya apa ya, lebih anteng gitu di jalan lurusannya, kasih 1540. Kalau misalkan seringnya ketemu jalan keriting, kasih 1030. Kayak gitu aja sih. Overall ya good. Ini saya akan coba mungkin selama 3 atau 5 bulan. Kalau memang jadinya sakit pinggang maka saya akan balik ke 1030. Jadi selama ini masih yang terbaik adalah pakai oli mesin 1030 untuk shock belakang NMAX All New yang 2023. Oke segitu aja review dari setelah penggantian oli shock belakang pakai 1540. Oke, tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.